Di pembelajaran fisika, dengan pendekatan konstruktivistik, langkah awal yang paling tepat yang perlu dilakukan oleh guru adalah, pendekatan konstruktivistik adalah pendekatan di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Jadi langkah awal yang paling tepat yang perlu dilakukan guru adalah A. Menjelaskan materi dengan terperinci. Salah. B. Menanyakan pengalaman siswa. Yang relevan dengan topik materi fisika. Betul. B. Benar. Di antara langkah di bawah ini, yang semestinya tidak dilakukan. Yang ditanyakan yang tidak dilakukan oleh guru fisika saat memfasilitasi pembelajaran dengan prinsip keterampilan ilmiah adalah, yang semestinya tidak dilakukan. A. Memberi kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan sendiri. Ini bisa dilakukan, jadi salah. B. Meminta siswa membuat grafik dari hasil pengamatan. Ini juga bisa dilakukan oleh guru, jadi salah. C. Meminta siswa melakukan pengukuran secara cermat dan berulang. Ini juga bisa dilakukan oleh guru, berarti salah. D. Menyampaikan simulasi kepada siswa dengan metode presentasi satu arah. Dan ini sebaiknya tidak dilakukan oleh guru, karena presentasi sebaiknya itu 2 arah atau lebih. Jadi yang semestinya tidak dilakukan oleh guru adalah D. Presentasi 1 arah. Jawabannya D. Di antara pernyataan berikut, yang bukan, yang ditanyakan yang bukan, bagian dari refleksi pembelajaran oleh guru fisika setelah aktivitas mengajar adalah, yang bukan bagian dari refleksi. A. Pembelajaran hari ini nampaknya tidak menarik bagi siswa. Ini termasuk refleksi, berarti salah. B. Saya baru saja mengajar listrik magnet gas di kelas, tetapi merasa belum puas. Ini juga termasuk refleksi, berarti salah. C. Banyak teori dan persamaan yang harus dipahami siswa, mungkin lain kali perlu ada simulasi. Ini juga termasuk refleksi, berarti salah. D. Pembelajaran nampaknya terasa membosankan dan melelahkan bagi siswa. Ini juga termasuk refleksi, berarti salah. E. Saya sudah menyiapkan bahan ajar yang lengkap untuk 1 semester. Ini tidak termasuk refleksi, berarti yang benar adalah E. Untuk mengetahui potensi belajar siswa, potensi belajar siswa, langkah paling tepat yang harus dilakukan oleh guru fisika adalah A. Memberikan tugas dengan petunjuk yang rinci dan ketat. Ini kurang tepat. Rinci dan ketat, kurang tepat, berarti A salah. B. Memfasilitasi tugas siswa dalam kelompok yang heterogen. Ini juga kurang tepat. Harusnya tugasnya dalam bentuk mandiri. C. Memberikan latihan yang terstruktur. Ini juga kurang tepat, terstruktur. D. Memberikan tugas mandiri dan melaporkan hasilnya sesuai petunjuk. Mandiri sudah tepat, sesuai petunjuk kurang tepat. E. Memberi tugas mandiri dengan kebebasan melaksanakan dan melaporkan. Jadi memberi tugas mandiri dengan kebebasan melaksanakan dan melaporkan. Betul. Jawabannya E. Saat guru fisika memandu siswa melakukan eksperimen arus listrik, indikator sikap yang paling utama. Indikator sikap yang paling utama untuk diamati adalah A. Bertindak responsif selama eksperimen, bisa. B. Menunjukkan sikap teliti saat eksperimen, bisa. C. Bertanggung jawab atas alat yang digunakan, bisa. D. Tidak banyak bicara saat eksperimen, bisa. E. Santun dalam berpendapat saat diskusi, bisa. Namun, indikator sikap yang paling utama untuk diamati adalah, jadi yang ditanyakan yang paling utama. Yang paling utama itu menunjukkan sikap teliti saat eksperimen. Jawabannya B. Jenis penilaian yang tepat untuk melihat potensi khusus siswa selama proses pembelajaran fisika ialah A. Penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian tanpa tes, di mana penilaian dilakukan secara pengamatan yang sistematis untuk melihat kepribadian peserta didik. Berarti A salah, karena yang mau dilihat adalah potensi. B. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi pekerjaan peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah B. Penilaian portofolio, yaitu selama proses pembelajaran. Jadi jawabannya B. Untuk mencapai kompetensi dasar, menganalisis besaran-besaran fisis, jadi menganalisis besaran-besaran fisis. Digerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan, beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi esensial, yang ditanyakan materi esensial, perlu disampaikan oleh guru fisika adalah A. Konsep hukum-hukum Newton tentang gerak. Salah. B. Keterampilan menghitung, membuat grafik, turunan dan integral yang terkait dengan gerak lurus. Ini juga kurang tepat, kurang esensial. C. Formula kecepatan, percepatan jarak, dan grafik kecepatan, percepatan jarak terhadap waktu. Ini juga kurang tepat. D. Konsep posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan hubungan antar konsep tersebut. Betul. Jadi materi esensialnya adalah konsep posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan hubungan antar konsep tersebut. Jawabannya D.
Dalam pembelajaran materi pemanasan global, tindakan guru fisika yang tepat untuk menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan komunikasi siswa adalah Jadi, rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi. A. Memberikan simulasi berbasis teknologi informasi. Salah. B. Menerapkan pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual. Salah. C. Memberikan tugas kelompok untuk mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Ini kurang tepat. D. Memberikan tugas proyek membuat poster dampak pemanasan global. Salah. E. Meminta setiap siswa menyampaikan gagasan. Bisa. Tentang solusi mengatasi pemanasan global. Menyampaikan gagasan adalah salah satu cara menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Jadi jawabannya E. Cermati daftar pernyataan berikut. 1. Mengamati demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan tetap. 2. Mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan tetap. 3. Melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap. 4. Menganalisis besaran-besaran fisika dalam gerak lurus melalui diskusi. 5. Mempresentasikan hasil dalam bentuk grafik. Urutan kegiatan siswa di laboratorium untuk memahami konsep gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan tetap yang benar adalah. Jadi tanyakan urutan kegiatan di laboratorium. Urutannya yang pertama yaitu mengamati demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan tetap. Jadi pertama demonstrasi. Yang kedua, mendiskusikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan tetap. Jadi yang kedua itu mendiskusikan. Kemudian yang ketiga, melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap. Jadi ini yang ketiga melakukan percobaan. Yang keempat, menganalisis besaran-besaran fisika dalam gerak lurus melalui diskusi. Yang keempat, menganalisis besaran-besaran. Yang kelima, mempresentasikan hasil dalam bentuk grafik. Jadi yang terakhir itu mempresentasikan hasil. Jadi langkah pertama nomor 1, kedua nomor 2, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya A. Agar jawaban siswa dalam ujian menunjukkan pemahaman konsep yang benar, guru fisika sebaiknya A. Menyusun soal esai yang memerlukan jawaban divergen. Salah. B. Memastikan jawaban esai mengharuskan analisis mendalam. Kurang tepat. C. Membuat pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang hampir benar. Salah. D. Menyusun jawaban yang salah dengan konsep yang keliru secara sengaja. Salah. E. Meminta siswa mencantumkan alasan untuk setiap jawabannya. Betul. Jadi yang benar itu mencantumkan alasan di setiap jawaban. Jawabannya E. Ketika ada siswa mengganggu kelompok lain saat diskusi, tindakan guru fisika yang bijak adalah, tindakan guru fisika yang bijak adalah A. Memberikan peringatan dan menegurnya. Kurang tepat. B. Mengalihkan perhatian siswa lain agar perilaku itu berhenti sendiri. Kurang tepat. C. Berbicara dengan santun dan memberikan pengertian tentang akibat perbuatannya. Betul. Jadi jawabannya C.